Oke, selamat datang di video kali ini. Video kali ini kita akan mereview bank digital SeaBank yang merupakan bank satu induk usaha bersama Shopee. Adapun yang akan kita bahas di review SeaBank kali ini yaitu mengenai perusahaan SeaBank, kemudian fitur aplikasinya, kemudian kelebihan SeaBank, kekurangan SeaBank, dan juga sistem keamanan dari bank SeaBank. SeaBank dulunya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi dan didirikan pada tahun 92 sebelum diambil alih oleh Sealimit yang merupakan perusahaan Singapura yang juga induk dari Shopee di Februari 2021. Sealimit sudah melantai di New York Stock Exchange. Dari tampilan aplikasi SeaBank ada condong antara warna putih dengan warna orange. Dan di bagian atasnya itu ada nomor rekening dan nama. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya jumlah rupiahnya dan bisa ditutup. Kemudian bunganya terpisah dan suku bunganya juga ditentukan di situ. Kemudian ada transaksi, kemudian transfer, tambah saldo, dan beranda, bayar transfer, dan saya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian bayar dan transfer. Pada bagian bayar dan transfer ada yang namanya pilihan seperti SeaBank, kemudian bank lain, kemudian e-wallet, dan virtual account. Jadi teman-teman tampilannya gampang dan carinya cukup gampang. Untuk top up e-wallet, SeaBank tergolong banyak pilihannya. Di sini cukup banyak seperti ShopeePay, kemudian ada GoPay, kemudian ada OVO, Dana, Link Aja, dan Aisakuku yang dari BCA. Oke, sekali lagi kita muji yang SeaBank ini. SeaBank walaupun dia aplikasi baru dan dia sudah mempunyai yang namanya virtual account. Jadi teman-teman tinggal copy belanja, tempel ke sini. Oke, di fitur SeaBank ada yang namanya transaksi. Transaksi itu kita bisa melihat secara langsung apa saja transaksi keluar masuk di aplikasi SeaBank kita. Aplikasi SeaBank ini sama dengan Du dan juga Bank Jago. Jadi ada fitur untuk menutup nominal uang kita berapa, dan juga di bagian tengahnya juga ada seperti iklan atau promo yang disediakan SeaBank untuk kita pengguna aplikasinya. Selanjutnya kita akan lihat di pilihan saya di bagian bawah kanan. Dan di situ ada beberapa pilihan untuk kita atur seperti profil saya, kemudian statement, kemudian keamanan akun, pengaturan pembayaran, dan pengaturan umum, serta yang namanya pusat bantuan kalau kita butuh bantuan mengenai aplikasi. Untuk edit profil saya bisa kita edit nama, nomor handphone, email, dan informasi pribadi. Dan untuk keamanan kita bisa ganti seperti lupa PIN, kemudian lupa password, kemudian menggunakan fingerprint. Selanjutnya kita akan bahas di pusat bantuan. Pusat bantuan ini adalah tempat teman-teman bertanya mengenai SeaBank dan ada beberapa pertanyaan yang diberikannya kalau yang sering ditanyakan nasabah SeaBank. Dan juga kalau nggak ada hal yang teman-teman tanyakan itu di pertanyaan di atas, teman-teman bisa chat, kemudian telepon, email, dan verifikasi wajah. Saya sudah coba dan responnya bagus dari pelayanan SeaBank. Di pengaturan pembayaran ada limit transaksi yang bisa diatur, yaitu batas harian, kemudian batas transaksi bisa diatur. Di aplikasi SeaBank ada yang namanya fitur tambah saldo. Ini bukan fitur ya. Jadi ini adalah sebuah tutorial atau panduan bagaimana teman-teman caranya ngisi saldo SeaBank. Di situ ada pilihannya yaitu isi menggunakan mobile internet banking, kemudian ada panduannya di bawah, kemudian ATM, kemudian juga ada SMS kalau teman-teman kesulitan seperti itu. Ini cerita saya nabung di SeaBank satu hari, saya nyimpan uang 1 juta, besok harinya saya dapat bunga 150 rupiah. Itu cukup tinggi, itu yang pertama kelebihannya. Yang selanjutnya adalah gratis top up, apapun GoPay ataupun Dana, gratis top up dompet digital, kemudian gratis transfer antar bank, dan juga yang tadi saya sebutin tadi, saya dapat bunga yang cukup tinggi dan juga bunganya bayar per hari. Dimana lagi coba kalau nggak di SeaBank.
Selanjutnya kekurangan yang saya temukan beberapa yang mungkin teman-teman bisa nggak setuju di sini ya. Jadi yang pertamanya itu adalah si bank tidak punya debit fisik ataupun digital. Kemudian yang kedua, si bank nggak punya pembayaran QRIS, yaitu bayar dengan scan ya. Kemudian yang ketiga, saya kesulitan untuk mendaftar karena KTP saya buram, jadi dia minta paspor dan SIM saya pas waktu itu. Karena SIM saya mati menggunakan paspor. Kemudian yang keempat ini, di SIM nggak ada fitur pemisah uang sesuai tujuannya. Ini untuk nabung, ini untuk belanja seperti di kantong di Jago ataupun di Blue Saving di BCA. Terakhir mengenai keamanan dan pengalaman saya menggunakan SIBank ini. Jadi di SIBank ini kita bisa login dengan sidik jari. Ini memudahkan, nggak perlu klik password atau PIN untuk masuk. Kemudian aplikasi ini menurut saya responsif, sekali klik langsung bergerak cepat, nggak butuh waktu lama, nggak hang gitu. Kemudian tampilannya simple, jadi ketika kita lihat aplikasi ini, oh ini fungsinya ini, langsung tahu kita apa fungsinya. Yang terakhir yang paling penting ini, aplikasi ini nggak pernah macet yang saya coba. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton. Jika teman-teman mau video yang lain seperti yang ada di layar ini, teman-teman bisa cek di deskripsi box di bawah. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa.